Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa keras sekali? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka, hobi, senang memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kau semua pelakunya. Bu, Ibu, baru-baru kan kita lihat anggota DPR kan joget-joget. Ya, ya. Bagi saya biasa, tidak perlu saya marah. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Iya. Anggota DPR kita kalau mau dipilih, datang dia ke lorong-lorong, pakai songkok, pakai peci, pakai gamis. Kalau perlu keluar masuk masjid berjamaah, sama-sama kita bubuhan Banjar. Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, ini kartu nama saya, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Makanya kemarin sebelum pilkada, sebelum pilcaleg, saya selalu teriak-teriak di mimbar tabligh akbar. Jangan kau pilih karena 300.000. Kau tidak akan kaya dengan 300.000. Jangan kau pilih karena 300.000. Kau tidak miskin dengan menolak 300.000. Namun yang pasti, ketika kau terima 300.000, menentukan masa depan bangsamu yang akan datang. Terbuktilah kau lihat sekarang. Apa? Makanya tidak usah saling menyalahkan. Ke depan 2029, jangan kau pilih karena popularitasnya. Jangan kau pilih karena isi tasnya. Jangan kau pilih karena surveinya, tapi pilihlah karena moralitasnya. Bisa, Ibu? Bisa. Kenapa cuma 17? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia godanya kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau nonton di YouTube. Tidak usah kau datang, capek, baru saja kau datang cari nafkah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau tidak dengar ceramah. Kada usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Ini bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Simpan HP-nya, Bu. Bu.
Adik-adik simpan HP, bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Nih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry. Nonton YouTube saya, Tablik Akbar Universitas Lambung Mangkurat. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa Ibu? Daripada kau follow artis. Ayo, adik-adik cowok, apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Habis amalmu. Ya, saya heran. Artis yang kontennya ndak jelas. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Harganya 3 juta. Dia kirimi kau. Hai guys, kami lagi di Jepang guys. Dia ajak kau pergi Jepang. Apa gunanya kau nonton konten begitu? Kalau kau konten agama, kau ikuti ulamamu. 1, kau angkat harkat dan martabatnya. 2, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadahmu sempurna. 3, kau sebar di grup-grup WhatsAppmu, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Boleh? Tanding boleh kada? Boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Boleh ya? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-mak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan kada belok. Ayo. Ya, laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu mak-mak nih. Ayo selawat. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ya, ibu-ibu diam ya. Ayo, jangan merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, ya. Salatullah. Ulang. Ayo. Salatullah. Allah. Itu mau poligami. Lobet macam ini. Nilainya 9,2. Ibu bapak diam, kita dengar di atas. Ayo para guru besar ya, kita dengar ini ada beberapa profesor. Ayo. Salatullah ala Rasulillah. Ya, nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Bu. Ayo kita rame-rame yuk, semua ayo salawat bareng-bareng yuk. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang mewakili Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Wakil Rektor 3
Ya pokoknya wakil rektor. Ini hebat ini wakil rektor sebab beliau bisa mewakili rektor. Sementara rektor tidak bisa mewakili beliau. Yani alhamdulillah ya. Yang kita hormati guru kita Syed Akil. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga hadir saya, pimpinan saya dari Universitas Hasanuddin. Ya, Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes, PhD. Ini guru saya dari Unhas. Jadi saya harus pidato baik-baik supaya saya juga cepat dikasih profesor. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin sabarataan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang begini, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu. Sudah bagus tadi kok otak-atik lagi. Ini sentimen pribadi sama saya ini. Apa gerangan? Bu, qalbu. Bahasa Indonesianya hati. Bahasa populernya nurani. Berarti pengendali utama baik tidaknya sifat seseorang dari hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya lembut. Perangainya menyenangkan orang. Kehadirannya menggembirakan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus, kelakuannya merugikan orang, kehadirannya merugikan orang. Maka pertanyaan buat kita, kita yang hadir di tempat ini, hatinya sehat atau sakit? Cepat betul. Sebelum jawab sakit sehat, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati itu. Setelah itu di cross check, cocokkan. Oh ini saya kena, oh ini tidak. Setelah kena, obati. Kalau tidak, alhamdulillah kita tingkatkan. Ini penyakit hati penting. Karena di akhirat kelak, tuan-tuan, tidak ada orang masuk neraka karena penyakit jasmani. Kenapa kau masuk neraka? Asam lambung Tuhan. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Ya, kolesterol. Tidak ada. Masuk neraka karena penyakit hati. Dan pentingnya ini penyakit hati, coba lihat. Ya. Pian bawa mobil dari Batu Licin ke Banjarmasin. Yang nyetir tangan. Gas, rem, kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Bujur? Bujur? Nah, di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir diksi yang cocok, kalimat yang cocok otak. Tapi begitu pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Ya, berarti memang hati ini penting. Penyakit hati apa saja? Kita lihat dulu. 1. Penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah. Saya yakin bubuhan Banjar kada ada lagi menyembah selain Allah. Tidak ada lagi menyembah batu. Tidak ada lagi menyembah barang-barang antik. Tapi yang dia sembah apa? Jabatan. Menjilat. Mau jadi kepala dinas, menjilat hilang harga diri. Mau jadi wakil rektor, menjilat hilang harga diri. Mau jadi pejabat, nggi. Bujur, banyak. Ya. Saya kasihan lihat kadangkala ada orang tinggi sekolahnya sampai ke luar negeri sekolah hanya karena mau dapat jabatan dia hilangkan akal sehatnya. Menjilat. Negara kita ini salah satu sebab hancurnya negara kita kalau pejabat dikelilingi tukang jilat.
Kalau wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, di sampingnya adalah para penjilat, maka rakyat pasti akan tertindas dan senjara. Penjilat. Apalagi, saya yakin tuan-tuan tidak akan menyembah selain Allah. Tapi kadangkala apa yang kita sembah, kalau kita mau jadi pegawai, kalau kita mau dapat kerja, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi ASN, nyogok. Apa kau mau sogok 500 juta untuk jadi pegawai? Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba tanyakan saya. Pegawai negeri mau kaya pasti korupsi. Kenapa kau tahu? Saya pegawai negeri. Gaji saya 9 juta. Banyak dong? Enggak. 9 koma gaji saya. Banyak betul, Ustaz. Iya, maksudnya apa? Tanggal 9 sudah koma. Nyogok sampai 500 juta untuk jadi pegawai, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan 500 juta itu. Pegawai negeri itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 sari don. Ya, ada deh mahasiswa. Kalian kalau selesai jangan selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Cita-citamu jadi pengusaha. Kalimantan Selatan ini kaya dengan sumber daya alam. Jangan kau menjadi tamu di negerimu. Kau belajar dengan baik, kelola sumber daya alammu. Jangan sampai jalanmu jelek. Pegawai negeri, apa pegawai negeri? Apalagi yang kadang-kala kita sembah, pejabat kita. Satu, penyakit hati, syirik. Karena waktu terbatas. 2, penyakit hati apa? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal, belum tentu. Pian dikasih rezeki yang bagus, pakai emas, boleh. Kalau perlu ibu pakai emas, ikat di sini jidatmu. Tulis emas murni. Boleh, boleh. Kan namanya perhiasan. Bapak punya rezeki pakai baju mahal, silahkan. Sombong, belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil. Tahu krokodil, cabuaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Buaya darat. Ayo, pakai silahkan. Lalu kapan dia sombong? Sombong kata Nabi 2 penyebabnya. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Ibu pakai emas, boleh. Itu rezekinya ibu. Kapan sombong? Menghina orang di samping. Ikam kau tahu kada ini? Kada. Apa gerang? Ini emas ini 20 juta. Pian kada bisa beli. Sombong. Nganggap remeh orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada orang beritahu, baru masuk jadi selesai jadi doktor, dia sudah profesor, dikasih tahu, Prof, ini yang benar sekarang. Apa? Tahu apa kau? Sombong. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, tadinya mengenal Nabi sebagai orang yang jujur, tadinya mengenal Nabi orang yang baik akhlaknya sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah dilantik menjadi Rasul 40 tahun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan akhirnya membenci Nabi. Bukan karena akhlaknya Nabi, karena dia merasa Bani Hashim rendah. Mereka merasa keturunan Abu Jahal lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? 4. Kata Nabi, penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan, dibeli sama perusahaan, langsung kaya. Sombong. Temannya setan. Apa yang kamu mau sombongkan dengan hartamu? Allah titipkan satu penyakit dalam hartamu. Banyak duitmu tapi tidak bisa ada kau makan. Duitmu miliaran tapi dilarang makan nasi. Ada yang begitu? Ada. Ada ibu? Ya ke dokter, Pak Haji, jangan makan nasi Pak Haji. Jadi apa yang bisa saya beli? Ubi rebus. Duitnya 20 miliar makan ubi rebus. Apalagi kata dokter, Pak Haji, selama Haji aktif tidak pernah kena matahari. Tolong Pak Haji nanti besok mulai pagi jam 6:30 keliling di kompleks ya, jangan pakai baju.
supaya kena matahari. Apalagi dok, pakai celana pendek ya, supaya kena matahari juga pahanya. Apalagi dok, jangan pakai sendal, jangan pakai peci. Jalanlah dia setengah 7 sampai jam 9, keliling di kompleks, ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Kaya sombong, temannya setan. Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Oh, bertanya banyak gelarnya, profesor, doktor, SOS, SAG, MSI, PhD. Yang kulihat saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada penceramah sombong? Ada. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. 3. Apa mau sombong? Ini Ustadz Dasat. Merasa punya ilmu, gelar banyak, mau sombong. Ngapain saya? Saya bisa begini karena ada penonton. Coba kalau tidak ada penonton saya, biar hebat ilmu saya kalau tidak ada yang nonton. Di sini saya ceramah sendiri, berapi-api 1 jam, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor, sudah lama sakit itu Ustadz. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Adik-adikku yang baru belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Kalau kau menganut satu pendapat, namanya manhaj, silahkan kau amalkan, jangan kau hina orang sesama muslim. Kamu mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling menghina, jangan saling melecehkan. Kita sama Nabi, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Ka'bah kita, sama Tuhan kita. Kalau berbicara soal fikih, jangan kau bertanya 4 kali 4 berapa, karena hanya satu choice-nya, hanya 16. Tapi Allah tidak akan menanyamu 4 kali 4. Allah akan tanya 16 kamu dapat dari mana. Boleh saja 15 tambah 1. Boleh 17 kurang 1. Yang penting jumlahnya 16. Banyak sekarang baru belajar di YouTube, seolah-olah dialah pemilik surga dan neraka. Adik-adik terutama ini yang baru belajar, yang menggelari namanya kelompok hijrah. Modal jenggot celana jingkrang. Saya dibilangi Ustadz bid'ah, Ustadz stand up. Saya ditanya, Ustadz kenapa ceramah suka kasih ketawa? Saya bilang, Pak, saya bukan memberi hidayah. Paling tidak saya membuat mereka terhibur supaya mereka tidak mencari maksiat untuk dapat hiburan. Berbeda pendapat biasa. Jangan saling menghina. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah titip satu penyakit dalam dirimu, pikun. Mana ada obatnya itu pikun? Ada cerita, wallahu alam benar atau tidak ini. Guru besar, ketika usianya sudah 70 tahun, setiap mau pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium jidat saya. Kata dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Apa kau mau sombong? Kalau Allah cabut ilmumu, tidak bisa kau bedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga dicontoh modus. Pura-pura saya kira mamamu nak. Apalagi penyebab datangnya sombong? Bertambahnya popularitas. 4 ini kata Nabi, pemicu datangnya sombong. Tapi paling tidak kalau dia punya 4 ini, orang masih maklumi. Kaya, ada jabatannya, gagah, terkenal, tinggi ilmunya. Sombong, orang masih bilang, ya wajarlah dia pejabat, kaya, banyak duitnya, pintar. Tapi kalau sudah bego, jelek, tidak terkenal, miskin, sombong lagi ya. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Dan puncak kesombongan sesungguhnya adalah mereka yang mengabaikan sholat. Puncak kesombongan adalah mereka yang enggan mendirikan sholat. Ibu-ibu, bu, anggota tubuh paling mulia dalam diri kita apa? Kepala. Anda bercanda, dorong kaki saya, masih ketawa. Dorong perut saya masih kesenyum. Dorong pantat saya, masih saya melirik. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalaku. Kurang ajar ini. Kenapa?
yang mulia ada kepala. Sebaliknya, anggota tubuh yang hina kaki. Ibu kasih saya duit pakai kaki. Saat 5 juta. Saya bilang, biar saya miskin jangan kau hina saya tikam kau. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi demi Allah, ketika kalian berhadapan dengan Allah, ketika kau sujud, kepalamu yang mulia rendahkan sehina kakimu, karena kau berhadapan dengan Zat yang maha kuasa dan maha mulia. Itulah sujud. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, itulah puncak kebesaran sombongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasanmu tidak mau sholat? Oh, itu alasannya perempuan haid. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Haid nah. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Ya itu aja itu. Ala ibu-ibu, kenapa belum sholat? Suaminya, biasanya kau haid cuma 5 hari. Ini 7 hari belum sholat. Belum bersih nah. Bohong, masih ada sedikit-sedikit. Bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Ibu. Hei. Ada bubuhan Bugis di sini? Oh, kada manahan. Memang jago ini orang Bugis. Oh, kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi Kota Baru, banyak orang Bugis. Saya pergi lagi ke Pagatan, lagi banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Begitu saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Kada manahan, bujur banar. Yang orang Bugis, kalian merantau meninggalkan tanah kelahiran untuk apa? Cari dunia. Kuliah kau cari dunia. Bohong, munafik kalian. Kita, saya juga. Kalau bukan karena dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Maknanya, tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Maka wajar 30 tahun kau merantau dari Sulawesi Selatan. Sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit. Sampai sekarang kau tidak punya rumah. Kenapa? Yang punya dunia kau tinggalkan. Saya akrab sama Pak Rektor. Saya datang ke sini ke Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kabar? Saya ada di bandara ini. Saya mau keliling-keliling cari teman-teman saya orang Bugis. Tapi saya tidak ada mobil. Kata Pak Rektor, tenang Pak Ustadz. Saya memang lagi di Jakarta, tapi tidak usah cemas. Rektor telepon ajudannya. Ajudan, siap Pak Rektor. Prof, itu ada Ustadz Dasat di bandara. Tolong kau jemput, bawa mobil paling baik. Full tangki, jangan lupa kasih pembeli hadiah. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. 30 menit kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ajudannya Pak Rektor. Ini ada mobil. Silakan pakai full tangki. Ini sebagian pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada kawan saya bubuhan Bugis. Datang juga ke Banjarmasin. Begitu mendarat, Assalamualaikum Pak Rektor. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar namanya. Pak Rektor, pinjam mobilnya Pak Rektor. Siapa ditelepon Pak Rektor? Siapa? Polisi. Tangkap itu Pak Polisi. Penipu itu dari Sulawesi. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Siapa sih penipu? Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Pian semua, kada pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah. Rasanya gelap hidup saya ini, ya Allah capek saya hadapi hidup ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara, adik-adik, perbaiki sholat. Saya bukan mau takabur dan membanggakan diri. Ini yang bicara sekarang, 16 tahun saya susah payah di Makassar. Saya pernah menjadi tukang cuci keliling. Dari Jalan Harimau saya naik sepeda BMX ke kompleks ini Antang. Menjadi tukang cuci hari Ahad. Saya datang mencuci ke keluarga-keluarga saya. Saya cuci pagi hari. Saya tunggu kering. Sudah itu saya setrika. Sore selesai semua saya setrika. Saya naik sepeda lagi dari Antang ke Jalan Beringin. Daerah Todopuli. Untuk ngajar ngaji keliling.
Saya pernah menjadi pegawai catering abal-abal. Bapak Resa orang bau-bau almarhum. Saya bilang sama Bapak Resa, "Nggak usah kau gaji saya. Kasih makan saya sama adekku 2 kali 1 hari." Saya bawa pakai motornya Bapak Resa. Bawa ke bank-bank. Setiap saya mengajar, termasuk pekan ini, di PIS 2 Sospol, PIS 3, lantai 2, 207. Saya pernah keluar dari kelas. Saya ditunjuk sama senior saya. "Kau ndak malu-malu dah saat bajumu baju cakar semua kau pakai." Saya tidak malu waktu itu. Saya kadang-kala jalan kaki sekolah dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang, SMA 4. Saya pernah jadi loper koran. Saya pernah cleaning service membersihkan 4 toilet Jalan Mapanyuki. Saya bilang, "Ndak usah gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya dapat umroh." Sampai bubar itu kantor saya tidak dapat. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya pegang janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tapi mustahil Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Saya pelihara sholat saya. Kalau dengan izin Allah. Dulu saya jadi cleaning service, mau umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, mengumrohkan orang. Dulu saya cari beasiswa, saya sekarang memberi beasiswa. Dulu saya dihina kawan saya yang dia bilang baju cakar. Alhamdulillah tiap tahun Ramadan saya kasih zakat. Apa resepnya? Pegang dunia yang punya dunia. Sholat. Apa susahnya Allah kasih kamu lunas hutangmu? Apa susahnya Allah kasih kamu mobil? Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Apa yang kamu minta Allah tidak butuhkan? Kamu minta sama handphone sama saya, tidak mungkin saya kasih. Kenapa? Saya juga butuh handphone. Ustadz, minta mobilmu, pret. Saya juga butuh mobil. Kau minta kepada Allah, apa yang kau minta Allah tidak butuhkan. Dan hebatnya, semakin kau minta, semakin Allah senang. Berarti kau mengaku hamba. Adik-adik sekalian yang lagi sekolah, lagi mencari masa depan, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, saya berikan kamu apa yang kamu mau. Dengan catatan, pelihara sholatmu. Ibu-ibu berdoa, "Ya Allah jadikan saya anak soleh. Nggak usah kau cari air berkah. Ustadz, ini nah barakah Ustadz. Kau kasih setengah mati kita. Kau datang 10 orang. Terakhir Ustadz. Terakhir Ustadz. Penerang hati. Pret. Belum tentu yang doakan kamu ikhlas. Belum tentu dia kenal kamu. Lebih baik kau mengadu kepada Allah dalam salatmu. Ya Allah, capek saya jadi orang miskin. Kau larang saya minta-minta, maka saya datang kepadamu menagih janjimu ya Allah. Lunasi utang saya ya Allah. Saya bangun masjid baru-baru. Masjid saya, rekening saya diblokir. Ya kan Ibu? Malamnya saya mengadu kepada Allah. Ya Allah, jangan kau kasih malu saya. Bayar utangmu ya Allah. Saya bukan punya rumah. Ini rumah ibadahmu. Bayar utangmu. Jangan kau kasih malu saya. Didengar rupanya itu video saya sampai ke presiden. Presiden perintahkan kepada kepala BPATK ketemu saya. Buka tanpa bayar. 120 juta orang dibuka rekeningnya. Itu namanya kekuatan doa. Kecil buat Allah kasih Bu. Ibu-ibu. Bisa ndak hamil perempuan ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa kalau Allah mau. Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sama Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Bisa tidak laki masuk orang dalam perut ikan? Bisa kalau Allah mau. Nabi Yunus. Bisa tidak orang dihidup bakar dalam api sangat besar bisa hidup? Bisa kalau Allah mau. Nabi Ibrahim. Kalau Allah mau. Caranya supaya Allah mau. Sholat. Ya Allah perbaiki hidupku. Allah dengar itu doamu. Maka Allah jawab, hayya alal falah. Sini saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu makna hayya alal falah. Sini kamu, saya kasih kau ibu apa yang kamu mau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Sudah Allah katakan uruslah itu pembelimu. Sombong, puncak kesombongan adalah melalaikan sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Banyak penyakit hati. Tapi waktu terbatas. Kalau sudah sakit hati bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Quran mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir hatimu akan menjadi tenang. Salah satu zikir itu adalah qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan lomba seperti ini bukan sekedar mencari juara,
tapi menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Juara baca Quran penting, tapi yang jauh lebih penting adalah juara mengamalkan Quran. Juara menghafal Quran istimewa, tapi yang jauh lebih istimewa adalah mengamalkan hafalan Quran kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah bukakan hatinya, Allah bersihkan hatinya, Allah jadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.